Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita belajar pada pertemuan ke-8 ini yang membahas masalah kelanjutan dari organisasi-organisasi pergerakan, perlawanan dari organisasi-organisasi pergerakan. Pada pertemuan yang kemarin, pertemuan 6, 4, 5, 6, 7, itu adalah organisasi pergerakan. Organisasi apa yang berdiri pada saat itu, bagaimana strategi perlawanannya, bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan orang-orang yang menggerakkan semua organisasi itu adalah orang-orang yang berpikiran maju, intelektual, bangsa Indonesia yang telah mengenyam pendidikan dari pendidikan orang-orang Belanda. Karena ingat, tidak semua bangsa Indonesia pada saat itu diberi kesempatan untuk sekolah. Mereka terpilah-pilah. Jadi golongan bangsawan atau yang dikenal dengan darah biru atau bapaknya, orang tuanya yang bekerja sama dengan kolonial Belanda itu diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang Belanda. Walaupun nanti pada akhirnya orang-orang Indonesia yang sekolah di Belanda itu, orang-orang Indonesia yang sekolah di sekolah Belanda itu akan melahirkan sekolah-sekolah pribumi. Dan itu kita perlihatkan walaupun perkembangannya itu sangat tersendat-sendat. Budi Utomo, Serikat Islam, ya, kemudian organisasi-organisasi yang lain. Kita lanjutkan dengan organisasi Indesepartids, ya. Organisasi Indesepartids ini itu ide pertama kalinya dari orang Belanda, De Westdekker. Ingat, dalam pergerakan itu, sejarah pergerakan ada dua nama De Westdekker. Ada yang bernama Edward De Westdekker, ada yang bernama Ernest De Westdekker. Nah, Edward De Westdekker itu tokoh Belanda, tokoh liberal Belanda, tokoh humanis Belanda yang bersimpati terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia pada zaman Belanda, pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kalau Ernest De Westdekker, dia orang intelektual Belanda yang memperhatikan simpatisan perjuangan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sama-sama memakai De Westdekker. Sebenarnya mereka ini masih ada hubungan darah. Ya, nah yang ini Ernest De Westdekker. Ernest De Westdekker itu melihat ada beberapa orang-orang yang bukan orang Indonesia atau pribumi atau mereka orang pribumi itu untuk memasuki sebuah organisasi pergerakan yang ingin sama-sama mencapai Indonesia merdeka itu sulit sekali pada saat itu. Jadi Ernest De Westdekker akhirnya berpikir dia ingin mendirikan sebuah organisasi yang tanpa membedakan apakah dia itu orang pribumi yang beragama Islam atau tidak, berdagang atau tidak, apakah dia itu orang Indonesia keturunan, bapaknya Belanda atau ibunya Belanda, ataukah dia itu orang Arab yang cinta terhadap Indonesia, begitu juga dengan orang India yang cinta terhadap Indonesia, yang ingin Indonesia itu merdeka. Itu ada saat itu, nak, ya, golongan itu ada. Nah, mereka itu mengalami kesulitan untuk memasuki sebuah organisasi. Karena faktor inilah orang-orang yang mengalami kesulitan untuk masuk sebuah organisasi yang ingin berjuang melawan kolonialis Belanda pada saat itu ditampunglah oleh Ernest De Westdekker ini. Dia tidak sendiri, dia mengajak orang-orang elit Jawa saat itu. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat. Makanya 3 orang ini disebut dengan 3 serangkai. Dalam waktu yang singkat, perjuangan De Westdekker dan kawan-kawannya ini mendapat simpatis rakyat Indonesia. Banyak sekali yang memasuki Indesepartids pada saat itu. Mereka tidak melawan dengan angkat senjata, tapi karena ini merangkul orang-orang elit, mereka membuat tulisan-tulisan. Tulisan-tulisannya itu nanti mereka sebarkan ke luar Indonesia, ke negeri Belanda. Biar orang luar negeri itu tahu, ini loh cara orang Belanda menguasai Indonesia. Ya, karena banyak yang mengeluarkan tulisan, kalau istilah kita sekarang itu komen-komen yang pedas, ya, untuk pemerintah Belanda saat itu. Kalau istilah sekarang komen-komen, akhirnya gerah. Pemerintah Belanda gerah sampai akhirnya, ya, apalagi mereka sudah menerbitkan adanya melalui surat kabar The Express dan majalah The Tigris ini. Ini luar biasa sekali. Akhirnya Belanda merasa resah. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1913 izin berdirinya Indesepartids ini dibubarkan. Indesepartids dinyatakan sebagai partai terlarang. Tidak sampai di situ.
Orang-orang yang tetap ingin menulis dan menggugah orang luar negeri supaya ini disebut inilah perjuangan Indonesia atau bangsa Indonesia, itu menulis tulisan itu nanti disebarkan. Jadi pada tahun 1913 itu pemerintah Belanda ingin memperingati kemerdekaan Belanda dari tangan Prancis, 100 tahun kemerdekaan Belanda dari tangan Prancis. Dan itu akan diperingati di Hindia Belanda, Indonesia. Dan anehnya, ironisnya, biaya untuk pesta ulang tahun kemerdekaan itu akan ditanggung oleh anak jajahan, negeri jajahan. Jadi dengan cara meningkatkan pajak yang tinggi, ya, biayanya banyak untuk peringatan kemerdekaan tadi, itu akan dilaksanakan. Nah, mulailah Suwardi Suryaningrat menulis tulisan, "All ex Nederlander was," seandainya aku orang Belanda, aku tidak mau memperingati ulang tahun itu di negeri orang, di rumah orang, minta biaya orang. Tulisan Suwardi Suryaningrat ini tidak mendapat ampunan dari negeri Belanda. 3 orang ini langsung ditangkap, kemudian dikeluarkan, dibuang ke negeri Belanda. Nanti di sana tetap melakukan sepak terjang perjuangan, ya. Terus mereka nanti kembali ke Indonesia semua nih. Dwes Dekker nanti kembali lagi ke Indonesia. Namanya kemudian diganti Danureja Setiabudi. Dwes Dekker, Cipto tidak. Suwardi Suryaningrat nanti berganti nama Ki Hajar Dewantara. Dia mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Taman Siswa. Itu sepak terjangnya. Lanjut, kemudian Perhimpunan Indonesia masih berkisar elit Indonesia. Perhimpunan Indonesia melihat pembekuan Indosepartit, orang-orang elit yang mendirikan Indosepartit di Indonesia dibekukan oleh negeri Belanda, maka pelajar dan mahasiswa yang ada di negeri Belanda itu langsung mengambil alih kondisi. Perjuangan harus tetap dilakukan dengan cara akal, tidak dengan mengangkat senjata, dengan pikiran, dengan kekuatan kita, dengan tulisan kita. Nah, pelajar-pelajar ini tetap punya satu tujuan, mencapai Indonesia merdeka. Nama mereka itu berawal dari Indische Vereniging, ya. Terus semakin banyak anggotanya itu. Terus tulisan-tulisan kondisi, informasi kondisi di Indonesia itu semakin mereka banyak dapat. Dipertegas lagi bahwa mereka itu bukanlah orang Indonesia yang merantau di negeri Belanda yang tidak punya kekuatan. Diganti nama menunjukkan identitas Indische Vereniging. Nah, di Indische Vereniging ini kegiatan semakin hebat. Keradikalan mereka, kekerasan mereka itu setelah Muhammad Hatta bergabung di Indische Vereniging. Kenapa mereka melakukan kegiatan yang sangat radikal? Ini menunjukkan identitas nasionalisme mereka itu sudah kuat. Dilihat dari asas yang dibuat oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Kesatuan nasional asasnya tidak membedakan. Mereka semua satu, Indonesia. Solidaritas, prihatin dengan kondisi rakyat saudaranya yang ada di tanah jajahan yang terus dibebaskan, diperjuangkan. Non kooperatif, tidak bekerja sama dengan siapapun, berjuang dengan kaki sendiri, dengan swadaya sendiri, ya. Dan mereka untuk menunjukkan Indonesia itu punya kekuatan, mereka ikut aktif dalam kegiatan internasional seperti Liga Liberal Nasionalisme Internasional, Liga apalagi? Liga Demokrasi Internasional. Mereka ikuti semua kegiatan seperti itu, ya. Walaupun ini tidak diperlihatkan oleh orang-orang pengurusnya ini bahwa mereka itu melawan dengan mengangkat senjata, tidak. Tapi dengan memperkenalkan Indonesia itu ada, bahwa Indonesia itu Hindia Belanda yang kata orang Belanda itu ada dan masih dijajah itu seperti ini. Ya, selain orang-orang intelektual ini ada juga mereka mendirikan sebuah organisasi yang bersifat keagamaan, yang jelas mayoritas kan Muslim, Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang melatar belakanginya? Keprihatinan mereka itu terhadap orang Jawa yang masih kental percaya dengan mistik. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, ya. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta. Kenapa? Segala sesuatunya dihubungkan dengan mistik. Jadi tidak dengan logika, tidak dengan pengetahuan. Karena kondisi seperti itulah generasi-generasi yang seterusnya dari orang-orang Jawa itu diajak untuk belajar. Tidak terlepas dari agama Islam. Itu Muhammadiyah. Nanti menjadi sebuah organisasi pendidikan yang sangat besar, ya. Kemudian Nahdlatul Ulama juga seperti itu. Tapi Nahdlatul Ulama ini dilihat dari tujuannya itu hanya ingin mengutamakan kepentingan dari para ulama-ulama saja. Itulah makanya berseberangan dengan Muhammadiyah. Tapi seiring dengan waktu Muhammadiyah berkembang lanjut menjadi sebuah organisasi pendidikan. Maka NU pun ikut
menjadi sebuah organisasi yang mengurus ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasiskan agama Islam. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.